wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizan Ardiansyah. Di video kali ini saya akan menyelesaikan tugas, yaitu tugas sekarang di lembar kerja atau LK2, instalasi operating system dan manajemen OS. Di sini saya akan menyelesaikan tugas yang ini nih. Kita akan mengisinya satu persatu, dan tanpa lama kita akan merangkumnya di sini ya teman-teman. Di sini saya menggunakan teknologi yang zaman sekarang itu bisa disebut AI. Ayo kita langsung ke pembahasannya saja. Sini ada memahami sistem operasi dan Linux. Selanjutnya, apa itu sistem operasi? Jembatan penghubung. Sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak inti yang bertindak sebagai antarmuka antara hardware, perangkat keras, dan user atau pengguna. Tanpa OS, komputer hanyalah sekumpulan komponen elektronik yang tidak bisa diperintah. Resource Manager mengatur pengguna CPU, RAM, dan penyimpanan agar aplikasi tidak saling berebut. Data Management mengatur sistem file sehingga data tersimpan rapi dan dapat diakses kembali dengan aman. Selanjutnya, di sini ada Linux are everywhere. Linux bukan sekedar OS desktop, ia ada di mana-mana dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang paling dekat atau yang sering dekat dengan kita yaitu contohnya ada Android. Miliaran ponsel pintar dunia berbasis kernel Linux. Yang selanjutnya ada cloud dan server. 90% lebih infrastruktur internet dan server Google atau Amazon memakai Linux. Selanjutnya di sini ada superkomputer. 100% superkomputer tercepat di dunia menggunakan Linux. Yang selanjutnya ada IoT, mulai dari smart TV, router hingga mobil listrik, yaitu menggunakan Linux ya teman-teman. Selanjutnya, yang ketiga, mengapa kita harus belajar Linux sih? Sini Linux itu penting ya teman-teman. Yang pertama itu ada di karir IT. Skill Linux adalah syarat mutlak untuk profesi DevOps, Cybersecurity, dan sysadmin. Kontrol penuh. Linux memberikan akses hingga ke bagian terdalam sistem atau root untuk kustomisasi. Yang selanjutnya, efisien dan aman. Sangat ringan untuk komputer lama dan memiliki pertahanan kuat terhadap virus. Selanjutnya, keunggulan utama Linux yaitu stabilitas. Server Linux bisa menyala bertahun-tahun tanpa perlu restart. Selanjutnya, kustomisasi. Anda bisa mengubah tampilan fungsi hingga isi kodenya. Selanjutnya, gratis dan legal. Tidak ada biaya lisensi mahal seperti OS proprietary lainnya. Komunitas, bantuan dari jutaan pengembang di seluruh dunia tersedia secara gratis. Selanjutnya, yang kelima ada open source atau closed source. Kode sumber open source contohnya itu Linux ya teman-teman. Untuk Linux itu terbuka, bisa dilihat dan diubah siapa saja. Untuk closed source contohnya itu Windows, yaitu rahasia hanya milik perusahaan pembuat. Untuk biaya, open source Linux itu biasanya gratis, free as in speech and beer. Untuk cloud source Windows contohnya memerlukan pembelian lisensi resmi. Untuk fleksibilitas, open source Linux sangat tinggi, bebas modifikasi. Untuk cloud source contohnya Windows terbatas pada fitur yang disediakan vendor. Untuk keamanan, open source Linux transparan, bug ditemukan oleh komunitas. Untuk cloud source contohnya Windows tergantung pada tim internal vendor. Selanjutnya,
distribusi Linux atau distro. Karena Linux bersifat open source, banyak pihak membuat versi mereka sendiri yang disebut distro. Contohnya ada Ubuntu atau Mint, yang terbaik untuk pemula dengan tampilan user friendly. Terusnya selanjutnya ada Debian atau CentOS dengan stabil standar industri untuk server perusahaan besar. Selanjutnya ada Arch atau Kali. Arch untuk kustomisasi ekstrim, Kali untuk penetration testing hacking. Selanjutnya arsitektur Linux, yaitu hardware, komponen fisik atau CPU, disk, kernel, inti OS yang mengatur komunikasi hardware dan software, shell, penerjemah perintah user ke kernel, user space, tempat aplikasi atau browser terminal berjalan. Selanjutnya yang ke-8 itu ada CLI, Command Line Interface, Graphical User Interface. CLI berinteraksi dengan mengetikkan perintah teks, sangat cepat, hemat sumber daya atau resource, dan bisa diotomatisasi dengan scripting. Contohnya seperti ini. Selanjutnya Graphical User Interface berinteraksi menggunakan icon, jendela, dan mouse, sangat memudahkan pemula namun memakan lebih banyak memori atau RAM dibandingkan CLI. Selanjutnya, mengapa Linux itu penting? 100% top super computers. Kesimpulan akhir, Linux bukan sekadar alternatif OS, tapi adalah standar teknologi modern. Belajar Linux berarti memahami fondasi internet, server, dan sistem cerdas masa depan. Dengan sifatnya yang terbuka atau open source, masa depan Linux tidak terbatas. Terima kasih. Oke teman-teman, di sini saya sudah mengisi tabelnya satu persatu. Di sini saya akan menerangkan kembali atau menjelaskan kembali. Oke, yang pertama, di sini perangkat lunak utama yang bertugas mengelola perangkat keras, hardware, komputer, dan menyediakan layanan dasar bagi program aplikasi agar dapat berjalan dengan baik. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Linux Everyday dan Everywhere. Istilah yang berarti Linux ada di mana-mana dalam kehidupan sehari-hari. Sistem operasi ini menggerakkan sebagian besar teknologi modern, mulai dari ponsel pintar atau Android, server internet, mesin ATM, smart TV, hingga superkomputer. Open source dan cloud source. Linux merupakan open source yang menggunakan sebuah label atau lisensi pengembangan yang mengelolanya tidak dikoordinasi serta tidak dikontrol oleh seorang individu atau sebuah lembaga, melainkan dikoordinasi oleh pengguna yang saling bekerja sama dalam pengguna source. Kode dikembangkan layaknya komunitas. Perbedaannya dengan cloud source, pengembangan dan lisensi yang dimiliki oleh sebuah individu atau sebuah lembaga seperti Macintosh, Microsoft, Adobe. Selanjutnya, open source ini yang mengembangkan ialah orang-orang yang ingin berkontribusi di source dan kode tersebut dikembangkan bareng-bareng. Open source gak mesti gratis, namun kita bebas atau leluasa dalam mengembangkan. Linux Distributions, versi atau variasi dari sistem operasi Linux yang dikembangkan oleh berbagai pihak. Distro ini menggabungkan kernel Linux dengan perangkat lunak tambahan, pengelola paket, dan antarmuka desktop khusus. Contoh populernya yaitu Ubuntu, Debian, Fedora, dan Arch Linux. Linux Arsitektur. Untuk Linux arsitektur, Linux itu dari hardware, kemudian diinstal OS, di dalam OS itu ada kernel. Kernel ini untuk menjabatani antara user proses seperti user email melakukan input-output, itu yang mengelola adalah kernel. Diolah dulu sama kernel, kemudian dimasukkan ke dalam hardware.
Selanjutnya, fungsi dari Linux kernel adalah komponen utama dari sistem operasi Linux dan juga penghubung antara hardware dengan proses-proses yang diminta oleh user. Selanjutnya, secara fungsional, kernel mempunyai 4 pekerjaan, diantaranya memory management, process management, device drives, system call, and security. Selanjutnya, CLI dan GUI. CLI, Command Line Interface, antarmuka berbasis teks yang mengharuskan pengguna mengetikkan perintah manual untuk menjalankan program. GUI, Graphic User Interface, antarmuka berbasis grafis yang menggunakan elemen visual seperti ikon, jendela, dan tombol yang bisa diklik menggunakan mouse. Oke, jadi penjelasannya seperti itu ya teman-teman. Mungkin untuk video kali ini saya rasa cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.